Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi pertemuan daring ya teman-teman ya. Nah, sekarang masuk di pertemuan 2. Pada pertemuan ini kita akan membahas atau saya akan menerangkan mengenai tampilan Microsoft Visual Studio. Nah, di sini teman-teman, mungkin dari teman-teman sudah ada yang mengenal atau tahu mengenai Microsoft Visual Studio sebelumnya. Di sini juga saya akan menjelaskan lagi tampilan-tampilannya bagi yang belum mengetahui Microsoft Visual Studio itu seperti apa. Mungkin teman-teman yang sudah bisa atau sudah paham atau sudah pernah menggunakan Microsoft Visual Studio bisa membantu teman-temannya yang belum mengetahui tentang Microsoft Visual Studio. Baik, kita mulai saja ya teman-teman ya. Saya cari dulu. Nah, di sini saya menggunakan Visual Studio 2015. Ya, ini adalah tampilan awal dari Visual Studio yang 2015 ya teman-teman ya. Nah, lalu di sini ada namanya title bar. Nah, pada title bar ini adalah informasi nama project yang sedang kita buat. Di sini ya teman-teman ya. Nanti seperti ini contohnya. Nah, ini ada nama projectnya, project teman-teman yang sedang kita buat, seperti itu. Nah, lalu ada juga menu bar teman-teman. Nah, ini file, edit, lalu view, project, build, debug, time, tools, test, analysis, windows, dan help. Nah, itu adalah menu bar yang terdapat pada program-program aplikasi Windows. Menu bar ini digunakan untuk melakukan proses atau perintah-perintah tertentu teman-teman. Menu bar itu dibagi menjadi beberapa pilihan sesuai dengan kegunaannya. Ada seperti menu bar yang ini file itu digunakan untuk memproses file ya. Digunakan untuk memproses atau menjalankan perintah-perintah yang berhubungan dengan file. Seperti membuka file baru, menyimpan file. Selain itu juga terdapat menu bar yang lainnya, seperti yang saya sebutkan tadi ya teman-teman. Nah, lalu kita lanjut ke ada namanya toolbar. Di sini toolbar pada aplikasi Windows lainnya yang berisi tombol-tombol yang mewakili suatu perintah tertentu yang sering digunakan untuk keperluan dalam program dan lain-lain. Toolbar ini dapat kita lihat dalam bentuk icon ya teman-teman ya, seperti ini. Nah, ini itu namanya adalah toolbar. Untuk selanjutnya kita ke Solution Explorer. Nah, di Solution Explorer ini teman-teman, ini di Solution Explorer ini adalah jendela yang menyimpan informasi mengenai solution, project-project beserta file-file, form-form atau resource yang digunakan pada program aplikasi. Di sini ya teman-teman ya. Jadi di sini ada database-nya. Nah, ini ada database seperti itu. Lalu selanjutnya kita ke toolbox. Di toolbox ini teman-teman, nah ini toolbox ini teman-teman, dia adalah tempat menyimpan protokol atau komponen standar yang nantinya akan kita letakkan sebagai komponen program di dalam ROM saat merancang sebuah aplikasi. Di sini ya teman-teman ya. Tapi ini masih kosong nih toolboxnya. Nah, selanjutnya properties. Kita ke properties. Nah, ini dia, ada properties di sini. Nah, di properties ini teman-teman, jendela properties ini berfungsi untuk memberikan informasi mengenai objek yang sedang aktif. Jadi saya kasih contoh saja. Mana ya?
Nah, begini. Untuk yang toolbox tadi ini sudah ada teman-teman. Untuk yang toolbox itu di sini tempat kontrol atau komponen-komponen standar yang akan kita butuhkan. Nah, di sini komponen-komponen standarnya. Di sini ada pointer dan lain-lain, ada button, checkbox dan lain-lain. Sesuai yang kita butuhkan nanti. Itu dari toolbox. Sekarang kita kembali lagi ke properties, teman-teman. Nah, di properties ini seperti saya sebutkan tadi untuk memberikan informasi mengenai objek yang sedang aktif. Nah, nama objek yang sedang aktif dapat dilihat pada bagian atas jendela properties. Nah, seperti ini. Nah, ini ya teman-teman ya. Kita lagi di admin nih. Nah, ini admin.aspx. Seperti itu. Di sini properties juga digunakan untuk merubah nilai properti atau karakter dalam objek yang aktif. Gitu teman-teman. Seperti semuanya kita masuk ke desain. Sorry. Nah, ini kita bisa rubah nih teman-teman nih. Kita mau horizontal atau vertikal dan lain-lain. Ya nanti teman-teman bisa mencoba pada saat prakteknya. Seperti itu. Lalu di sini ada form teman-teman. Nah, form ini merupakan suatu objek yang digunakan untuk merancang tampilan program. Jadi kalau form itu nih, kita new project. Nah, ini ada, kita mau pakai yang semuanya aplikasi Windows Form. Oke. Nah, ini adalah form. Begini teman-teman. Ini digunakan untuk merancang tampilan programnya. Ini adalah objek yang digunakan untuk kita merancang tampilan program seperti itu. Lalu tadi sebelum saya pas saya masuk ke form itu juga sudah saya lakukan membuat project pada Visual Studio. Jadi kita ulang ya. File, new, project. Kalau website ya website atau tim project, tergantung yang mana kita butuhkan. Kita pilih project saja. Lalu di sini karena kita menggunakan Windows, ya, kita menggunakan Crash. Di sini kita mau apa nih? Di sini banyak kebutuhan teman-teman. Di sini ada Windows Form aplikasi, WPF, ada konsol aplikasi, ASP.NET dan lain-lain. Nah, kita ke Windows Form saja. Di sini kita bisa beri nama, terserah kita. Lalu mau nyimpan di projectnya di mana. Lalu ini kita oke saja ya teman-teman ya. Kita default saja. Nah, seperti ini tampilannya. Seperti itu teman-teman. Untuk pengenalan Windows Form pada pertemuan kali ini. Nanti teman-teman coba bisa mengoprak-aprik sendiri bagaimana atau mencari tahu sendiri apa sih masing-masing fungsi dari yang ada di sini. Itu teman-teman bisa mencoba sendiri di laptop masing-masing. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.